wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya? Jumpa kembali dengan Pak Guru di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk itu, persiapkan diri kalian supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo kita pelajari bersama. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat kedudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Setelah selesai, foto jawaban kalian dan kirimkan kepada gurumu masing-masing. Amatilah komponen-komponen yang terdapat pada senter berikut ini. Komponen yang diberi nomor 1 adalah baterai. Nah, baterai memiliki fungsi sebagai sumber daya atau sumber arus untuk menyalakan lampu. Komponen yang diberi dengan nomor 2 adalah reflektor lampu. Nah, reflektor lampu berfungsi untuk mengarahkan cahaya lampu ke depan. Komponen yang diberi nomor 3 adalah lempengan terminal baterai. Nah, lempengan terminal baterai berfungsi sebagai konektor
untuk menghubungkan antara baterai dengan lampu dan saklar. Komponen yang terakhir atau yang keempat adalah saklar atau switch. Nah, saklar atau switch berfungsi untuk menyalakan atau mematikan lampu. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Nah, kemudian jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut ini. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Anak-anak hebat, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Sekarang, perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam rumahmu. Nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Tulis jawabanmu pada bagian berikut. Nah, di sini Bapak mencontohkan, sebelum ada listrik, pada malam hari terasa gelap karena kurangnya pencahayaan. Nah, setelah ada listrik, pada malam hari terasa terang karena adanya pencahayaan dari lampu listrik. Nah, setelah itu, silahkan kalian temukan perbedaan yang lain. Dengan ditemukannya listrik, dapat mempermudah kegiatan manusia. Contohnya, dengan ditemukannya listrik, kita tidak perlu repot-repot lagi menggunakan setrika arang. Karena untuk menggunakan setrika arang, kita harus membuat bara api terlebih dahulu. Kemudian bara api tersebut dimasukkan ke dalam setrika arang. Selain itu, untuk belajar di malam hari pun, kita tidak kerepotan seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, untuk belajar, orang-orang menggunakan lampu pelita sebagai pencahayaan. Lampu pelita sangat minim pencahayaan. Nah, zaman sekarang kita sudah menggunakan lampu listrik. Dengan lampu listrik, kita bisa lebih nyaman dalam belajar. Dengan ditemukannya listrik pun, berbagai kegiatan ekonomi dapat dilakukan di malam hari. Kalau zaman dahulu, kegiatan ekonomi tersebut lebih banyak dilakukan di siang hari. Hal-hal yang Bapak sebutkan tadi hanya sebagian kecil dari manfaat listrik yang kita rasakan pada saat ini. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.